Yeay. My brother. Jason. Yo. Kita pakai safety belt. Kita mau kemana? Kita mau ngobrol dulu nih, J. Iya. Sebagai project Di channel mana sih nih? Bible Ada jinglenya dong yang bagus. apa ya? Yang teng deng hari kita. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Iya, kita lagi di channel Pojok Iman bersama kita para frater Projo Jakarta, tahun orientasi rohani Kuskupan Agung Jakarta. Bener nggak, Cong? Tepatnya kontennya ada di nama kiri, Frat. Kiri. Orang kita masih lurus, tapi kiri, Frat. Karena Anjay. biasa kan kalau kita mau ambil penumpang kiri Pak. Ini kiri, Frat. Asik. Berarti kita ini berarti promosi ya. Iya. Jadi Kita konten ke kiri supaya kita bisa mengambil hati teman-teman aja. Asik juga ya kita. ya, J. Gue Iya. pengen kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Iya. Kan kita Jalan-jalan. habis menjalani masa lebaran gitu kan. Iya. Ya udah, biar Lebaran. yang udah selesai kita pasti berlalu aja lah. Kita Iya. mau menghadapi apa nih ya? Minggu besok ini loh. Apa ya? Minggu besok. Minggu lalu kita udah lebaran. Yang menarik tuh lebarannya bisa pas sama kenaikan Yesus Kristus ya. Nah, itu maksudnya apa tuh? Iya. Oh, berarti kalau udah kenaikan berarti bakal Pentakosta. Setelah iya. berapa hari berarti? Berapa hari ya? 10 hari ya? Kalau nggak salah. Iya, jadi kita kan nggak Berarti minggu ini dong. betul. Hari Minggu ini. Oh, Keren juga. Pentakosta ya. jadi kita ini hari yang spesial banget ya. Jadi Iya. kita Spesial emang Pentakosta itu apa sih, Cik? Pentakosta ya. Kalau sederhana yang diajarin guru agama gua, yaitu pesta hari raya turunnya Roh Kudus Bapak di atas para rasul pada saat waktu itu, sehingga terbentuklah jemaat perdana itu pas masa Itu udah apa, dari awal. kita SD udah dapet kelihatannya ya. Apa Iya sih. SMP ya? Kalau gua sih dari SD ya. SD ya? Ini Ya. SD mana, Cik? Gua di SD Bina Kusuma namanya. Oh, Nggak di- terkenal sama sekali. di ini Tapi ya, ya daerah Jakarta juga kan. ada di komplek perumahan gua. Ngomongin Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus bener. Emang lu pernah merasakan Roh Kudus itu ada nggak sih di hidup lu gitu? Kalau merasakan ya itu sebenarnya harus dimaknai ya, karena Roh Kudus nggak menampilkan diri dalam nama gue Roh Kudus, atau kalau misalnya kita lihat aja misalnya di sekitar kita ini, di mobil ini, emang kita bisa melihat udara yang diberikan AC yang istilahnya membuat kita dingin. Di luar ini lagi panas banget loh. Siang jam 2 tadi gue lihat matahari tuh kayak gimana gitu ya, kayak lagi marah apa. Nah, tapi ada AC yang memberikan udaranya. Lu bisa lihat nggak? Kalau gue sih sama aja, pasti kan kita Pasti nggak kelihatan kan, tidak bisa melihat Roh Kudus secara langsung dengan Kayak gitu panca sih. indera kita. tapi yang jelas membawa dampak sih. Kalau gue ngerasain ya pasti ada karya Roh Kudus sih dalam hidup gue. Nggak mungkin hidup gue bisa sampai sekarang ini tanpa karya Roh Kudus. Kalau dalam Pentakosta itu kan di kitab suci kan para murid menerima turunnya Roh Kudus tuh. Mereka dari yang takut untuk mewartakan Yesus kerajaan Nah, Allah bener banget. gitu. Akhirnya Iya. kan mereka mendapatkan keberanian gitu. Beranian. Pengalaman lo apa sih yang konkret gitu yang
lu merasa bahwa Roh Kudus juga seperti yang dialami para rasul, memberi kekuatan untuk ya berani gitu untuk ini. Nah misalnya konkret ya, Iya. saat Pernah nggak? gua iya pernah, terutama ketika gua SMP udah tingkat terakhir, udah kelas 3, udah mau menentukan jalan hidup gua, antara waktu itu pilihannya mau lanjut ke sekolah abang gua Kanisius atau ke sekolah gua yang lama Bunda Ati Kudus Grogol, atau gua ini ikutin apa yang ya sebenarnya belum dalam-dalam banget, gua cuma iseng-iseng aja ngomong ke orang tua, "Ma, aku pengen mau jadi Romo, soalnya Romo kayaknya keren." Nah, terus ditawarin lah seminari menengah wacana bakti waktu itu. Dan di situ gua sebenarnya antara masih pingin menikmati masa muda, karena pada saat itu gua belum pacaran tuh. Kasian banget. Ya makanya kan gua kayak kalau misalnya gua udah jadi masuk seminari, jangan-jangan gua jomblo forever gitu. Padahal kan gua ada karismanya dikit. Tapi ada positifnya juga sih walaupun nggak pacaran. Nah, Apa yang tuh? lo dapet apa? Kalau gua ya Kalau malah lo nyesel apa? Ya gue nggak sempet pacaran nih. enggak sih, Enggak. gua mensyukuri karena itu ya akhirnya gua maknai sebagai jalan tadi, jalan Oh, Roh Kudus untuk membimbing gua. Barangkali kalau gua pacaran, gua lekat terus sama ini, akhirnya gua nggak masuk ke seminari, sama mantan ya. malah sama mantan terus. Iya memang sih. Kadang pengalaman orang-orang beda-beda gitu ya. Kalau gue juga, ya gue pernah pacaran waktu SMP gitu, tapi ya memang kalau panggilan kita untuk masuk seminari kan juga punya banyak cerita lain yang unik gitu kan. Ya udah kita bersyukur aja dengan perjalanan panggilan kita masing-masing gitu ya. Iya, ya benar juga sih. Gue jadi keinget karena apa? Tadi kan lu ngomong lu sekalipun pacaran tetap bisa masuk seminari kan? Maksudnya tetap dituntun ke seminari. Gue yang istilahnya nggak pacaran masuk seminari juga. Artinya beda-beda nih jalan hidup orang, ternyata beda-beda. Nah, gue ngelihat ini sebagai karya Roh Kudus, seperti yang dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Apaan tuh? Tahu nggak apa? Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Oh iya. Jadi rupa-rupa karunia, rupa-rupa jalan yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada kita, entah dalam bentuk ya kalau konkretnya kan kita kejombloan gua sama kepacarannya lu. Asik. Nah, tapi di situ ya akhirnya satu roh. Akhirnya kita Satu roh yang dituntut sama, satu ya. roh yang sama. Akhirnya kita dituntun pada panggilan itu. Panggilan hidup kita ini sekarang ini jadi frater yang Iya. kelak menjadi imam. Tapi Nah. nggak menutup kemungkinan, kalau bagi gua nggak menutup kemungkinan jalan lain pun dituntun oleh Roh Kudus juga sih, Yes, benar. Gue juga Nah. setuju sih. sesuai hati lah. Itu juga yang kita doakan menjelang Pentakosta ini ya, ada novena Roh Kudus, ada 7 karunia Roh Kudus yang Tuhan Allah berikan kan untuk kita. Ada kebijaksanaan, pengenalan, Dan nasihat, takut akan Allah. takut akan Allah, keperkasaan, kesalehan. Satu lagi apa itu ya? Ya itulah. Ya itu macam-macam. Jadi karunia-karunia Roh Beragam, Kudus itu karunia beragam Roh. banyak. Tapi satu loh, Jack. Tapi satu roh yang memberikan itu semua. Roh yang sama ya, roh Allah sendiri yang Allah Roh Kudus sendiri. itu. Tapi kalau menurut lu dari tadi karunia-karunia itu yang paling apa namanya? Yang paling tinggi lah tingkatnya menurut lu yang mana? Paling tinggi ya. Wah, Di antara kebijaksanaan, kesalehan, pengenalan. bagi gua Kalau menurut lu lah. pertama yang jelas kalau bagi gua peningkatan membuat gradasi level-level itu kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting. Dan juga sebenarnya ya karena yang memberikan sama, maka gua meyakini karunia-karunia itu juga manfaatnya juga sama aja, maksudnya sama-sama berkualitas, sama-sama berdaya roh gitu. Jadi yang satu nggak
menyaingi yang lain. Yang satu, kalau gue dapat karunia ini gue lebih hebat nih daripada yang punya karunia salehan misalnya. Bener juga ya, gue juga baru sadar sih, kadang kan kita ada yang suka iri kan sama orang lain punya karunia yang lebih bagus dari kita gitu, atau mungkin kita kok malah nggak dikasih karunia seperti mereka gitu. Mungkin aja sebenarnya kita belum menemukan karunia dalam diri kita kan, atau Iya. justru malah udah ada tapi kita kurang bersyukur juga gitu. Itu sih benar. Nah kan gue belakang ini juga baca aja, Apa tuh? jadi Roh Kudus itu kan satu pribadi juga dengan apa namanya, dalam Nah, Tritunggal Maha Iya, Kudus tuh. dengan Allah Bapa dan Putra gitu. Nah kebanyakan mungkin kita bingung gitu, dia ada di posisi mana sih maksudnya dengan Allah Bapa, Allah Putra gitu. Iya. Jadi sebenarnya misteri Tritunggal, tapi sejauh yang gua tahu ya tuh. Jadi pada hakikatnya Allah Tritunggal itu cinta kasih, kesatuan cinta kasih. Yes. Allah Bapa, Sang Pencipta dengan Sang Putra, Sang Sabda, terus memiliki ikatan cinta kasih yang luar biasa, sehingga terciptalah Roh Kudus yang pada akhirnya jadi roh penghibur bagi dunia. Nah itulah roh kasih Allah itu, roh kasih Allah bagi dunia ini. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya yaitu kasih Allah akan dunia. Nah itu kenapa gue bisa sebut kayak gitu? Karena gue pernah baca lagi di artikel lain, kan ada Yesus pernah berkata tuh di Injil, dosa menghujat anak manusia bisa diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni. Iya. Nah sebenarnya apa sih artinya? Gue bingung, apakah cuma dengan misalnya kita salah ngomong nih, kita lagi ngomongin Tritunggal, keceplosan kita ngomong Roh Kudus secara mungkin ya Tidak nggak sopan atau ya spontan gitu. Tapi ya itu kan jadi bingung, karena gue sendiri pernah pas lagi bercanda-bercanda keceplosan istilahnya ngomong Roh Kudus. Nah kemudian gue searching lah di internet itu kan, ada nggak sih tentang artikel tentang menghujat Roh Kudus. Nah ternyata ada, dan di situ dijelaskan sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu artinya adalah dosa menolak kasih. Jadi ketika orang udah nggak lagi mau berbuat kasih, nggak mau lagi menerima kasih, dan hidupnya tuh udah dikuasai oleh dosa sepenuhnya. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang masih terbuka terhadap kasih, nah itu artinya dia nggak menghujat Roh Kudus. Artinya dia sekalipun dia berdosa berat tetap bisa diampuni, karena masih ada keinginan untuk berbuat kasih yang pada dasarnya di dalam hati kita. Berarti Roh Kudus itu masih bekerja dalam diri kita. Ngomong-ngomong, kalau misalnya ngomongin Roh Kudus ya, gue tuh kebayang suasana para murid itu, kayaknya di situ meriah. Kemudian gue juga pernah ikut kayak kebangunan rohani Katolik itu, jatuhnya kayak praise and worship sih. Kemudian ada nanti di acara tengah-tengah isinya itu ada pengurapan Roh Kudus gitu. Nah kalau lu sendiri ada pengalaman itu nggak? Kayak Roh Kudus gitu juga. Turunnya Roh Kudus, atau lu ngerasain apa pas Pentakosta gitu? Nah, kalau yang spektakuler gitu sih gua nggak begitu ya, maksudnya nggak sampai tiba-tiba gua ngerasa kayak Roh Kudus benar-benar jatuh gitu dari langit apa gitu. Tapi ya gue berusaha kalau memaknai Roh Kudus itu ya pengalaman sederhana aja sih dalam kehidupan gue gitu. Misalkan ya di perjalanan nih kita, kadang-kadang kan kita nggak sadar, atau mungkin juga sesekali gue sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus juga yang membimbing loh. Kenapa kita di jalan bisa selamat sampai tujuan, hal sederhana lah gitu. Gue yakin di situ Roh Kudus yang membimbing kita gitu. Karena ya Roh Kudus jadi seperti yang Yesus janjikan kan, Roh Kudus dia berikan sebagai penghibur ya kan.
kan, dia menjadi penolong untuk kita, meskipun Yesus sendiri akhirnya sudah tidak lagi ada gitu, maksudnya Iya. udah kembali kepada Bapa di surga gitu kan. Nah gue sih yakini itu, jadi Roh Kudus yang selalu menuntun gue dalam kehidupan gue untuk menjadi orang yang baik sih. Nah lu sendiri gitu kan, tadi kan juga udah cerita kan pengalaman akan mengalami Roh Kudus gitu, tapi lu pernah gak sih tergoda gitu maksudnya, atau Gimana- mungkin gimana? bimbang gitu, maksudnya ini dari Roh Kudus sendiri, Roh Allah sendiri, atau malah sebenarnya Oh, bukan gitu, iya ya, benar. dari roh yang jahat gitu loh. Pernah nggak lo mengalami hal yang ya, seperti itu? Pertama, sebelum masuk ke cerita gue ya, gue pernah baca, pokoknya di buku Santo Santa khususnya, pasti ada satu saat di mana Santo Santa itu tergoda untuk berpikir bahwa misalnya karunia-karunia dia itu sebenarnya bukan dari Roh Allah, tapi sebenarnya dari si jahat, Oh, karya roh jahat ya. karya roh jahat. Misalnya dia bisa menyembuhkan nih, tapi kan ternyata berdasarkan refleksi mereka, ternyata roh jahat pun bisa menyembuhkan, tapi nanti pada akhirnya dia menuntut tumbal, menuntut korban, menuntut istilahnya balasan. Balasannya. Heeh. Nah, sedangkan kalau roh Allah itu bisa dilihat ketika diberikan karunia untuk menyembuhkan, ya sudah, itu demi keselamatan manusia. Nanti orang akan dibawa kepada Tuhan, akan semakin dekat pada Tuhan. Nah, Akhirnya jelas kan gitu, yang Itu. baik ya. itu kisah Santo Santa. Nah, kalau kisah gue sendiri, gue ya ini entah gue terlalu lebay apa gimana, tapi gue ngerasakan ini istilahnya diskresi ya, pembedaan roh, discernment. Nah, pembedaan roh ini ketika misalnya gue pas SMA di Kolese Gonzaga, pas waktu gue jadi seminaris di Seminari Menengah Wacana Bakti. Nah, itu gue ya boleh dikatakan gue punya inilah tentang pendidikan itu cukup bagus gitu loh. Intelektual gue misalnya cukup lah memadai gitu. Nilainya bagus ya. Nah, kemudian sampai satu saat gue ngerasa gue kayak jago sendiri gitu loh. Gue ngerasa hebat, gue ngerasa bisa bersaing, gue bisa kompeten, pokoknya bisa bersaing lah sama anak-anak Gonzaga yang lain. Kayak superior gitu ya. Nah, di situ gue akhirnya pada satu titik gue menyadari, kok gue kayak gini ya, kok gue kayak jiwa jadi ambisius, jadi kemudian gue melihat relasi gue dengan teman-teman gue kok jadi kaku, jadi dingin, gue jadi kayak berusaha sendiri. Nah, kalau melihat dari kacamata yang akhirnya gue temukan istilahnya dengan sudut pandang yang baru, gue melihat ini sebenarnya karunia entah dari mana ya, karunia. Pertama gue bingung sebenarnya kecerdasan yang gue miliki ini dari Roh Kudus apa roh jahat. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, relasi gue yang buruk ini sebenarnya karya siapa nih? Nah, setelah gue timbang-timbang, nah ternyata sebenarnya kecerdasan ini, talenta ini, itu sebenarnya karya Roh Kudus. Nah, tapi ketika karya Roh Kudus itu bertemu dengan kelemahan gue, bertemu dengan kemanusiaan gue, akhirnya gue yang istilahnya belum siap, belum menerima dengan bijaksana, akhirnya jatuhnya ke itu, ke kesombongan, ke perselisihan. Nah, itulah godaan-godaan. Jadi apa yang baik, kalau bagi gue sendiri ya, apa yang baik itu pasti berasal dari Allah. Nah, kemudian selanjutnya entah itu bakal mau berbuah baik, entah akan berbuah jahat, berbuah buruk gitu ya, itu tergantung dari bagaimana manusia mau mengolahnya.
bagaimana manusia mau merefleksikannya, mau mengkonkretkannya itu Yes. gitu sih kalau menurut gua. Jadi kita harus lihat jeli betul ya, bagaimana hasil yang kita buat itu apakah benar-benar karya atau kudus itu sendiri, atau justru malah dari karya roh jahat ya. Iya, Dan itu kadang mengelabui kita juga kan, maksudnya melabui. kita kelihatannya hasilnya baik, oke gitu, tapi belum tentu itu karya dari roh baik, roh kudus ya kan. Kalau di latihan rohani Ignatius itu gue keinget cara kita melihat gerak-gerak dari roh yang baik itu ada tiga unsur aja Gimana? yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu lihat awal, itu ada motivasi. Lalu yang kedua lihat tengah, proses. Lalu yang ketiga itu akhir, tujuan atau hasilnya gimana. Nah itu kalau ketiganya baik, itu pasti karya dari roh baik, karya roh kudus sendiri. Contohnya apa? Misalkan kita kadang kan awalnya baik, tengahnya baik, tapi akhirnya hasilnya justru nggak baik. Atau juga awalnya baik, tengahnya mulai berasa nggak baik. Misalkan gue mau ke gereja, nah Awalnya tuh baik tuh, mau awalnya ke baik, gereja, motivasinya kan ke gereja, mau ikut misa gitu. buat misa, Terus- motivasinya masih baik nih. Pas sudah nyampe gereja, Pas nyampe di gereja, nggak taunya main di parkiran atau enggak main sama temen Miss Dinner, cuma ngobrol-ngobrol, berarti nongkrong gitu. ini akhirnya di proses ini udah mulai Jelas kelihatan kan? udah kelihatan. Nah itu contohnya begitu. Nah sehingga akhirnya pasti ini ya, pasti Jelas. berbuahnya nggak mungkin. Iya, akhirnya misalkan nggak ikut ekaristi atau justru malah nggak dapet buah-buah rohani apa-apa gitu. Refleksi terakhir. Ya, Jadi J, gimana? kesimpulan lah terakhir lah. Kalau lu maknai kehadiran Roh Kudus gitu ya, dari yang kita perbincangkan ini, apa sih kalau misalnya lu rumuskan dalam ya 2-3 kata lah gitu. 2 kata sih buat gua. Nah apa? Yang pertama yang jelas, yang paling besar dari antara iman, harapan, kasih, yakni Roh apa? Kudus. Yakni kasih. Kasih. Iman dan harapan kasih, dan yang terbesar di antaranya kasih. Yes. Jadi yang tadi gua udah sampaikan, kasih yang kata pertama, kata kunci pertama. Kemudian yang kedua, diskresi. Karena mau bagaimanapun dalam hidup kita pasti akan disuguhkan dengan pilihan-pilihan yang mau nggak mau, untuk mencapai buah yang terbaik kita harus melakukan ini, diskresi. Nah entah nanti mudah prosesnya atau susah prosesnya, itu tergantung dari bagaimana kita membiasakan diri. Itu sih, kasih dan diskresi untuk memutuskan. Nah kalau lo gimana Cong? Dua Kalau kata. gua 2 kata juga jadi. 2 kata. Pertama itu sukacita. Sukacita. Karena kalau kita mau menerima rahmat Roh Kudus, gue yakin Roh Kudus itu bekerja dalam diri gue untuk selalu bersukacita. Dan yang kedua itu semangat Sukacita dan semangat. dan semangat. Seperti para rasul setelah menerima turunnya Roh Kudus, akhirnya dia semangat untuk mewartakan. Gue yakin kalau gue semangat pas itu tanda-tanda Roh Kudus ada dalam diri gue. Karena Roh Kudus itu energinya besar ya. Yes, dia dilambangkan dengan api yang menyala dan Nah, berkobar-kobar, jadi memberikan semangat dari Roh Kudus. Tentunya semoga kan gua juga sih. perbincangan kita ini bisa meneguhkan para netizen yang mendengarkan, yang menyaksikan konten ini, ya kan? Ya benar banget. Ya semoga kita, yang sekalipun kita cuma ngobrol-ngobrol santai doang ya,
Tapi ya disitulah karya Roh Kudus bekerja, Yes. menyapa batin kita, para frater Torka aja juga pasti bekerja dalam diri teman-teman, dalam diri bro and sis sekalian. Anjay. Terima kasih yang sudah menonton setia. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan di-share ya, supaya channel Pojok Iman selalu tetap bisa membuat konten-konten yang baru, konten-konten yang segar dan menarik. Oke? Bye.